Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Sofa Sadin, NIM 20.29212, kelas IKMC. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya tentang film Sang Pencerah. Pada saat itu, Islam terpengaruh oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan dan titah raja sebagai sabda Tuhan. Sehingga syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan mistis. Sementara itu, kebodohan dan kemiskinan merajalela akibat politik tanah paksa pemerintah Belanda. Sampai pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kauman, Yogyakarta, lahirlah seorang anak dari keturunan Maulana Malik Ibrahim yang diberi nama Muhammad Darwis. Pada saat Darwis berumur 15 tahun, ia melihat seseorang yang sedang melakukan penyembahan di pohon besar tua dengan membawa sesajen. Darwis bingung, kemudian ia berinisiatif untuk mengambil sesajen itu. Ketika orang yang melakukan persembahan itu kembali, mereka kaget melihat sesajennya hilang. Kemudian mereka berpikir bahwa sesajen mereka diterima dan akhirnya mereka mengucapkan terima kasih kepada pohon besar tua itu. Melihat itu, Darwis tertawa. Setelah itu, Darwis pergi membagikan makanan yang ada di sesajen itu kepada orang-orang yang kelaparan. Pada saat di rumah, Darwis dimarahi oleh bapaknya dan bapaknya berkata, "Semua itu ada tempatnya sesuai aturan." Dan Darwis menjawab, "Tapi bukan aturan menurut Al-Quran dan Sunnah Rasul, Pak." Mendengar jawaban Darwis, bapaknya semakin marah dan berkata, "Ngawur kamu, menghayati Al-Quran dan Sunnah Rasul itu pakai hati, bukan dengan akal saja. Kadang orang terpeleset bukan karena bodoh, tapi karena dikuasai akalnya saja." Malioboro 1883 menjelang Ramadan, Darwis bertemu dengan Siti Walidah dan ibunya. Kemudian ibu Siti Walidah meminta Darwis datang ke rumahnya pada awal puasa. Di sana Darwis memberitahu Pak D-nya bahwa dia ingin ke Mekah untuk mendalami Islam. Kemudian Darwis dan keluarganya bertemu dengan Muhammad Saleh, di mana Muhammad Saleh itu adalah kakak ipar sekaligus guru bahasa Arab Darwis. Di sana dia mendapatkan ceramah dan juga dites kemampuan berbahasa Arabnya. Setelah mendengar kemampuan bahasa Arab Darwis, Bapak Darwis menyiapkan perjalanan haji untuk Darwis. 1883, Darwis pergi ke Mekah. Mekah, Darwis mendalami ilmu agama, dan di Mekah pula, Darwis mendapatkan nama baru yaitu Ahmad Dahlan. 5 tahun kemudian, Darwis kembali ke Indonesia dan tidak lama kemudian Darwis menikah dengan Siti Walidah. Pada suatu hari, setelah selesai sholat, Bapak Darwis berpesan kepada Darwis untuk melanjutkan amanah keluarga, yaitu bersyiar di agama Islam. Pada tahun 1896, tepatnya bulan Sya'ban, Abu Bakar atau bapaknya Darwis meninggal dunia. Tak lama kemudian, Ahmad Dahlan didaulatkan menjadi khotib di Masjid Besar Keraton Yogyakarta. Pada suatu hari, Ahmad Dahlan berceramah di depan semua orang dan dalam ceramahnya dia menyebutkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Selain itu, Ahmad Dahlan menyebutkan bahwa berdoa itu harus sabar dan ikhlas, tidak membutuhkan hal-hal lain seperti sesajen dan lain-lain. Pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan mengadakan pengajian, seorang muridnya bertanya tentang apa itu agama. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan memainkan biolanya. Setelah itu ia bertanya kepada muridnya apa yang mereka rasakan setelah mendengar ia bermain biola. Ada yang menjawab keindahan, kemudian ada yang menjawab mimpi, dan ada juga yang menjawab bahwa ia merasakan semua permasalahannya itu hilang. Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, orang beragama adalah orang yang merasakan keindahan, ketentraman, kedamaian, dan cerah, karena hakikatnya agama seperti musik mengayomi dan menyelimuti. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan meminta salah satu muridnya untuk memainkan biolanya, tapi permainan muridnya sangat kacau. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, itulah agama, kalau kita tidak mempelajari dengan benar, akan membuat resah lingkungan kita dan menjadi bahan tertawaan. Pada suatu hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan akan melaksanakan sholat, tetapi ia merasa bahwa arah kiblatnya salah. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai menelusuri semua masjid dan semuanya mengarah ke arah kiblat yang salah. Pada saat akan mengganti arah kiblat, banyak sekali pertentangan yang Kiai Haji Ahmad Dahlan dapatkan. Walaupun Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah menunjukkan bukti dengan peta, tetap saja ia mendapatkan pertentangan, bahkan ada yang bilang bahwa peta itu buatan orang kafir dan bisa mempengaruhi keimanan mereka. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat langgar, di mana langgar itu digunakan untuk sholat dan mengarah ke arah kiblat yang benar. Hingga suatu hari, langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan akan dibongkar oleh penghulu dan masyarakat lainnya, karena menurut penghulu yang ada di sana, bahwa langgar Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melanggar kepercayaan arah kiblat yang sudah ada. Hingga pada suatu hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan berniat untuk pindah dari Kauman karena menurut dia sudah tidak ada lagi tempat untuknya di Kauman. Tetapi keluarganya menahannya dan berkata masih membutuhkan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan akan membantu Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk membangun kembali langgarnya.
Pada tahun 1903, Ahmad Dahlan pergi haji kedua bersama Siroj. Di sisi lain, daerah Wahidin memimpin rapat pembentukan Budi Utomo. Pada akhirnya, Kiai Haji Ahmad Dahlan bergabung dengan Budi Utomo untuk membuat kemajuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mengajar di sekolah kafirmen, tetapi ia banyak mendapat penolakan di awal. Bahkan ia hanya diberi kesempatan 1 kali untuk mengajar agama Islam di sekolah kafirmen. Tetapi pada akhirnya ia tidak lagi mendapat penolakan. Sampai pada suatu hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap kafir oleh semua orang. Kemudian Siti Walidah memberikan semangat kepada suaminya dengan membacakan sebuah ayat yang artinya, "Hai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kamu dan menumbuhkan kedudukanmu." Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun madrasah ibtidaiyah diniyah Islam dan mengajar sholat dan wudhu di sekolah kafirmen. Tetapi tetap saja ia mendapat pertentangan karena menurut salah satu kiai dari Magelang bahwa alat-alat yang digunakan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah buatan orang kafir. Lama-kelamaan banyak yang mulai bertanya kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam dan banyak juga yang sudah percaya dan mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari agama Islam. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap mendapat penolakan karena ajaran beliau yang tidak menganjurkan orang tahlilan dan membaca Yasin. Namun, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat melewati itu semua dan juga muridnya selalu mendukung Kiai Ahmad Dahlan dan selalu berada di depan untuk Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tidak lama kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan membuat perkumpulan yang diberi nama Muhammadiyah, yang artinya pengikut Nabi Muhammad SAW, yang dilandasi dengan perintah Allah yang sesuai dengan Ali Imran ayat 104. Muhammadiyah dibangun sebagai perkumpulan yang bertujuan untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berpesan kepada muridnya, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berpesan hendaknya semua anggota Muhammadiyah mencontoh pribadi Rasulullah SAW yang menjaga amanah, menjunjung tinggi persamaan, dan terbuka kepada siapapun. Tetapi Muhammadiyah hampir mendapat penolakan karena dianggap dapat mengecilkan kedudukan masjid besar dan membuat perselisihan di kalangan umat soal keyakinan agama. Selain itu, banyak yang menganggap bahwa Muhammadiyah menyebarkan paham modern yang dikembangkan orang kafir, sehingga Muhammadiyah tidak diizinkan berdiri di Kauman oleh Khauf Penghulu. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan tetap berjuang dan menjelaskan bahwa Muhammadiyah bukan agama dan hanya organisasi perkumpulan saja. Pada suatu hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan Khauf Penghulu dan berbicara empat mata. Di sana, Khauf Penghulu memutuskan untuk berdamai dan melaksanakan tugas masing-masing, yaitu melindungi kewibawaan agama kita. Di Pendopo Tabligh Kauman, 12 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan berkata, "Hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi terbaik di mata Allah, bukan untuk diri sendiri tapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Manfaatkan bukan untuk diri sendiri, Allah bersama orang-orang yang peduli." Dan di hari itu juga, Kiai Haji Ahmad Dahlan menetapkan hari lahirnya Muhammadiyah. Setelah 1 abad berdiri, sekarang Muhammadiyah memiliki banyak sekali sekolah-sekolah, baik dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, bahkan rumah sakit dan panti jompo yang tersebar di seluruh Indonesia. Demikian review saya tentang film Sang Pencerah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.